Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami, Bapa yang senantiasa kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan semata. Ya Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, urapilah dan jamalah hati kami, berilah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-40 yang berbunyi demikian. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian firman Tuhan. Ayat emas renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Kekuatan Injil. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus adalah pusat pewartaan dari Filipus. Injil sendiri adalah kabar baik tentang pemerintahan Allah, di mana Allah meraja, maka di sana akan ada sukacita, damai, keadilan, dan kesejahteraan. Kabar baik yang dimaksud ini pun bukan tentang sesuatu yang lain, tetapi tentang Yesus itu sendiri. Karya hidup Yesus mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Semuanya membentuk cerita iman tentang kabar baik. Sehingga Injil atau kabar baik adalah cerita tentang Yesus sendiri. Hal ini persis dengan pertanyaan sida-sida Etiopia itu. Tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Dan melalui kesaksian Filipus, Injil itu adalah pewartaan tentang Yesus. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Injil bersifat transformatif. Artinya berdaya mengubah hidup lama menjadi hidup yang baru. Filipus adalah pelaku Injil. Ia menerima kesaksian para rasul tentang Yesus Kristus dan menjadikan kesaksian itu sebagai milik sendiri. Ada proses apropriasi atau menjadikan milik sendiri dari apa yang orang lain beritakan, kemudian menjadi milik sendiri karena merasa tersapa dan diberkati. Hidup Filipus berubah menjadi pengikut sekaligus pelayan Yesus Kristus yang tangguh.
Kini Filipus meneruskan Injil yang transformatif itu kepada sida-sida Etiopia. Hidupnya pun berubah. Melalui proses yang tekun, bersifat terbuka, kesediaan belajar firman, ia kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan baptisan adalah simbolnya. Sida-sida Etiopia ini pun menyandang status saksi Kristus di mana ia berada. Dan tugas pewartaan Injil tidak boleh berhenti, sebagaimana Filipus yang telah menjadi teladan pewartaan tentang Yesus Kristus yang adalah pusat daripada Injil itu sendiri. Sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Injil bukan hanya menuntun orang kepada sebuah keselamatan, melainkan juga menuntun orang untuk hidup dalam kebenaran. Karena perbuatan baik sebanyak apapun tidak dapat menyelamatkan mereka. Hanya mereka yang beriman kepada Kristus yang adalah pusat pemberitaan Injil dapat hidup benar dan diselamatkan. Betapa berharganya Injil sehingga kita tidak perlu malu untuk memberitakannya. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita kemudian memandang Injil hari ini? Apakah kita menganggapnya sebagai sesuatu yang berharga atau memalukan? Jika orang-orang saat itu mengagungkan kaisar sehingga perkataannya didengarkan dan didengungkan dengan segera, maka bukankah kita seharusnya lebih menghargai Injil dan bersemangat untuk menyampaikannya kepada sesama kita? Sebab perkataan yang kita dengar, baca dan pelajari datang dari Tuhan dan lebih berkuasa dari pemimpin dunia ini. Perkataan Allah adalah benar dan memberikan hidup yang kekal. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita bersyukur untuk Injil yang telah kita terima dan kita pun tidak malu untuk memberitakannya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami semua tentang bagaimana Yesus Kristus yang adalah pusat daripada pewartaan Injil itu sendiri, yang adalah kabar baik yang harus kami sampaikan melalui setiap kesaksian-kesaksian kami di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami dapat menjadikan Injil sebagai pusat daripada pewartaan dan kesaksian kami di dunia ini. Dan ajarlah kami ya Tuhan agar kami selalu taat dan setia dalam iman kami kepadamu. Tolong kami agar kami tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk dari dunia ini, melainkan kami sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadamu ya Tuhan. Kuatkanlah kami selalu ya Roh Kudus. Tuntunlah kami agar kami selalu ada di jalan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpinlah dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar semua yang kami kerjakan di hari ini boleh menyenangkan dan memuliakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami kembali berdoa untuk setiap kami yang mengikuti renungan di pagi ini. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, dan Tuhan melindungi kami. Kami yang dalam pergumulan setiap sakit penyakit yang kami derita untuk memperoleh sebuah kesembuhan, Tuhan menolong kami, menjamah dan menyembuhkan kami. Kami yang sedang bergumul untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, Tuhan menolong kami. Kami yang saat ini sedang bergumul dalam setiap pendidikan yang kami tempuh, Tuhan menolong kami dan berikan kami jalan keluar. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berilah marifat kepada mereka semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami teringat akan saudara-saudara kami di dalam pelosok negeri ini yang mungkin saat ini sedang berada di tenda-tenda pengungsian oleh karena bencana. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan kenyamanan dan kedamaian serta sukacita kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini. Tuhan kiranya menolong, Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan dan setiap umat-Mu yang bersaksi dan mewartakan Injil kebenaran-Mu. Tuhan kuatkan kami, Tuhan teguhkan iman kami. Tuhan tolong kami agar kami tetap kuat dan teguh dan kami tidak goyah menghadapi dunia ini ya Tuhan, melainkan tetap teguh memberitakan tentang Injil Kristus kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berada.
Terima kasih ya Tuhan. Jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya. Kami percayakan segala hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu menggenggam dan memimpin kami masuk ke dalam segala rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna, kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini dan terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.